Kalau kita nanti persiapan kerja, ya Bu Novi ya, Iya. kira-kira nih ya, hal yang salah satu ketika tes yang bikin grogi itu apa? Karena gini, teman-teman ya, saya dulu ketika lulus kuliah terus mau kerja menghadapi tes yang satu ini itu bikin stresnya minta ampun. Gitu ya. Karena gini, ada teman saya dulu ketika dia mau menghadapi tes yang satu ini, dia tuh sampai demam-demam. Wah, bukan demam berdarah kan? Bukan demam demam panggung. cinta, bukan juga gitu kan. Ketemu lagi bersama channel kami NN Talk, dan yang luar biasa adalah hari ini kami akan membahas sesuatu yang kalau kita nanti persiapan kerja, ya Bu Novi ya, Iya. kira-kira nih ya, hal yang salah satu ketika tes yang bikin grogi itu apa? Karena gini teman-teman ya, saya dulu ketika lulus kuliah terus mau kerja menghadapi tes yang satu ini itu bikin stresnya minta ampun. Gitu ya. Karena gini, ada teman saya dulu ketika dia mau menghadapi tes yang satu ini, dia tuh sampai demam-demam. Wah, bukan demam berdarah kan? Bukan demam demam panggung. cinta, bukan juga gitu kan. Nah, kita akan menghadapi psikotes namanya. Dan secemas apakah seseorang bisa menghadapi psikotes itu? Benar nggak Bu Novi? Iya. Pengalaman kami dulu waktu saya melakukan psikotes, banyak orang yang grogi gitu ya, mereka nggak tahu mesti Gara-gara ngapain psikotes. gitu ya. Mereka nggak tahu mau ngapain ketika psikotes. Iya. Sehingga kemudian mereka ini kadang salah karena dianggap ini seperti ujian. Iya. Sehingga malamnya begadang, Iya. gitu kan. Habis itu bisa jadi datangnya besok akhirnya terlambat. Betul. Terus akhirnya jadinya grogi semua, Nah. blank semua, gitu kan Dan ya. yang istimewanya di sini adalah Bu Novi ini sudah 30 tahun Bu, ya, kurang lebih. Ya, tapi kan sekarang Berkecimpung. sudah nggak pernah ngetes ya. dulu di kantor yang lama yang ngetes saya itu Bu Novi kan. Saya itu karena saya masuk, yang senior saya kan Bu Novi ya kan. Jadi dikumpulkan dari satu ruangan, saya lihat, oh ada ibu-ibu yang ngetes psikotes nih. Waktu itu masih kakak-kakak ya. Masih kakak-kakak ya saat itu ya, sekarang udah ibu-ibu ya. Dan ketika saya masuk, tahulah saya bahwa Bu Novi adalah di divisi rekrutmen saat itu ya, dan Betul, seleksi. gitu. Nah, jadi pengalaman beliau yang selama bertahun-tahun untuk mengetes secara psikotes untuk seseorang. Nah, ini akan kami sharingkan kepada Anda semua di sini. Terutama nanti akan kita lihat apakah kita yang baru lulus psikotes itu seperti apa, ataukah kita yang mau promosi jabatan, atau Betul. kita mau kerja di perusahaan lain karena ada upgrading jabatan juga ya kan, itu seperti apa. Nah, ini yang akan kami bahas terkait dengan bagaimana menghadapi psikotes. Oke, jadi mungkin saya mulai dulu ya, teman-teman semua nih, bahwa tes psikologi Ya. itu adalah kalau kita katakan apa sih? Jadi kok jadi momok itu kenapa? Sebenarnya nggak perlu jadi Nggak perlu sampai momok demam-demam gitu ya. juga ya. Karena ini adalah serangkaian metode psikologi yang digunakan untuk mendapatkan profil seseorang, intinya Ya. seperti itu. Gitu, karena untuk mendapatkan profil seseorang, jadi psikologi ini kan mempelajari ilmu yang muncul. Jadi apa yang muncul itu sebenarnya adalah gambaran dari apa yang Diri kita kita pikirkan, diri kita sendiri, seperti itu. Nah, pada waktu kita melakukan tes psikologi, sebenarnya yang diungkap itu adalah potensi seseorang. Makanya ketika kita mau melakukan rekrutmen, Ya. kita dites dulu karena perusahaan pengen tahu nih kira-kira si A ini, Novi nih, kalau misalnya bergabung di perusahaan, apakah dia memenuhi kualifikasi atau syarat yang dibutuhkan Ya, untuk pekerjaannya, untuk jabatan itu, untuk ya. jabatannya. Dan kemudian apakah dia juga punya potensi yang bisa dikembangkan? Betul. Karena kalau kita merekrut karyawan, kita berharap dia bisa memberikan sumbangan, kontribusi terhadap kepada perusahaan. Dan karirnya juga bisa panjang Betul, nantinya. seperti itu. Dia juga bisa terlibat dengan tim dan sebagainya. Dan karena itu maka kita melakukan serangkaian tadi tes psikologi. Nah, tes psikologi ini biasanya pasti dilakukan oleh seorang psikolog gitu ya. Dan Ya pastilah. untuk mengenal betul, karena ada izin Namanya prakteknya. psikotes lah ya, yang tes psikolog ya. Ada izin prakteknya. Jadi
Lalu kemudian jenisnya tuh apa aja Ya, gitu kan? yang diteskan di psikotes. Yang diteskan di psikotes itu apa aja? Karena gini, saya dulu kan ketika ketika menjalani psikotes sudah sampai lama, bisa sampai 4 jam. Betul, Benar nggak, Bu Novi, betul, kan? betul. Bahkan kadang sampai lebih kan dilanjut dengan kalau nggak salah SGD, Wawancara, wawancara dan ada sebagainya. leaderless group discussion, Iya. seperti itu. Nah, tes psikologi itu secara garis besar itu tesnya modelnya ada yang speed test. Speed test itu tes yang dibatasi waktu. Artinya kita ini mengerjakan tes ini selesai nggak selesai, katakan soalnya 20, baru sampai 15 Ya udah udah, sudah selesai selesai. nggak selesai Nggak selesai dikumpulkan. Nah, yang bikin grogi atau bahasa Jawanya dredeg adalah ketika ada kalimat ganti. Itu termasuk ya, itu juga nanti ada lagi itu termasuk tes Iya, lagi. iya. Nah, jadi kalau kita ini tadi satu speed test ya. Speed test. Speed test. Jadi kita mengerjakan sesuatu dengan batas waktu tertentu. Iya. Nah, kalau sekarang pun, kalau dulu kan eranya manual nih ya. Iya. Sekarang di era-era yang online tes, ada tes Digital. online seperti ini, itu juga ada seperti ini. Jadi dia tetap dibatasi waktu. Jadi dia nanti otomatis di waktu tertentu sudah akan selesai, mau nggak mau. Jadi Soalnya langsung hilang dari langsung layar. soalnya hilang, mau Dari nggak laptop mau. Anda atau heeh. dari gadget Anda, tiba-tiba soalnya hilang. Gitu. Betul, seperti itu. Itu yang modelnya speed test. Lalu ada juga yang non speed test. Non speed test itu adalah dia nggak dibatasi waktu. Sifatnya bisa problem solving, seperti itu, bisa problem solving. Problem solving itu ada yang dibatasi waktu, ada yang tidak dibatasi waktu. Karena memang kita ini kan menguji kemampuan. Jadi Anda mampunya seberapa nih, gitu ya, seperti itu. Nah, lalu ada lagi tes grafis gitu. Ya. Tes grafis itu kalau tahu suka disuruh gambar gitu kan, gambar orang, pohon, lalu ada yang kotak-kotak, ada stimulus-stimulus diminta untuk melengkapi, seperti itu. Nah, itu adalah tes grafis gitu. Nah, jadi ada tiga macam. Bukan berarti bagus-bagusan gambarnya ya? Bukan gitu. Jadi yang di tes grafis ini juga teman-teman perlu tahu bahwa ini adalah tes di mana gambaran pikiran kita, gambaran kecenderungan yang kita lakukan itu bisa diketahui dari goresan-goresan tangan kita dan dari apa yang digambarkan, seperti itu. Bukan karena bagus-bagusan gambarnya, Bukan, misalnya, ada misalnya saya nggak bisa gambar. Dulu saya pertama kali gitu, waduh saya tuh nggak bisa gambar saya jelek. Gimana nih kira-kira lolos nggak saya psikotes gitu. Ternyata kemudian saya paham, oh ternyata yang dilihat adalah goresannya. Betul, yang dilihat goresannya. Terus kemudian ya ada ilmunya lah gitu ya. Jadi misalnya gambarnya itu relatif di tengah, Ya, gambarnya atau di di pojok atas, kanan, kan. kiri, atas, goresannya tebel, tipis, garis putus-putus, seperti itu. Advantage saya tahu ketika belajar sama Ibu Novi ketika Ya, kerja ya, di dia perusahaan saya tersebut. pekerjakan untuk membantu mengumpulkan soal ya. Mulai dari ngumpulin dulu saat itu kan, terus scoring gitu kan. Iya, jadi seperti itu gitu ya. Jadi ada tes-tes yang seperti itu. Nah, kalau speed test biasanya untuk mengungkap kognisi ya. Kognisi itu kemampuan berpikir seseorang gitu ya. Jadi kognisi biasanya speed test seperti itu. Kemampuan itu apa misalnya intelektual umum atau IQ orang biasa bilang gitu ya. Lalu kemampuan memahami sebuah masalah. Jadi kalau misalnya orang ini diberikan sebuah instruksi, dia cepet dong enggak? Nah, itu pemahaman. Cepet itu apa? Cepet paham. Cepet paham. Ini bahasa Jawa banget ya. Lalu kemudian kemampuan analisa gitu, penalaran seseorang. Itu biasanya kasih studi kasus ya? Betul. Bisa juga model-model yang tes-tes yang tidak harus kasus gitu ya, yang multiple choice Multiple bisa. choice itu biasanya Bisa. gitu. Lalu kemudian ada lagi yang numerik atau hitungan yang kayak dari bawah gitu. ke atas itu ya? Wah, itu sebenarnya bukan hitungan, itu ketelitian, Ketelitian, dan kecepatan ya? Dan konsistensi. keajekan, betul. Konsistensi seperti itu. bukan keajekan. Nanti Iya. bingung keajekan. Ini karena saya bicaranya pakai kamus tes psikologi ya, karena bicaranya tes psikologi ya kita pakai analogi Bahasa psikologi. istilahnya psikologi gitu ya, seperti itu. Jadi ada macam-macam tes seperti itu dan yang diungkap biasanya tadi yang pertama selain kognisi atau kemampuan berpikir seseorang,
Yang kedua potensi kerja, gitu. Karena kalau orang diterima bekerja nih, perusahaan pasti kepingin orang ini apakah dia karirnya oke, terus dia bekerja itu teliti enggak, kalau mengerjakan sesuatu di bawah tekanan secara terus menerus itu apakah tetap konsisten kayak gitu, cepet atau enggak mau kan kita nerima karyawan yang orangnya lambat-lambat seperti itu kan, seperti itu. Jadi itu tadi, terus potensi kerja, lalu kepribadian gitu ya. Nah di kepribadian ini macam-macam, mulai dari motivasi berprestasi, kemandirian seseorang, kemudian stabilitas emosinya, penyesuaian dirinya, seperti itu. Ya, bukan dengan kepribadian gandanya ya? Bukan. Kalau itu ada, tapi itu klinis Pak Nurdin. Kalau ini kita bicara untuk tes kerja ya, gitu. Lalu ada lagi untuk mengungkap potensi leadership seseorang, gitu ya. Itu level tertentu atau semua level potensi level leadership? tertentu ya, nggak semua seperti semua. itu. Jadi biasanya kalau saya tahu itu di middle ya, di middle ya, jabatan mulai middle ke atas. Ya, supervisor ke atas. Ya, middle ke atas seperti itu. Jadi tes psikologi itu tadi macam-macamnya apa, kemudian apa yang diungkap supaya kemudian teman-teman tahu kenapa itu harus dilakukan, karena ya ini perusahaan tuh pengen ngerti kalau saya menerima ini gitu, kalau misalnya orang ini secara kemampuan dihitung-hitungan ternyata dia tidak bagus, sementara yang dibutuhkan adalah di bidang akuntansi, keuangan, seperti itu, hal-hal yang butuh banget hitung-hitungan pengadaan kayak gitu. Nah kalau ini orang ini nggak bagus di sana gitu, berarti kan kita nggak bisa menerima karena kerjanya pasti lambat, lama gitu ya. Harus selalu disupervisi atasannya, minta tolong temennya terus seperti itu. Jadi kita mencocokkan antara ini orang ini cocok nggak dengan kualifikasi yang dibutuhkan di jabatan seperti itu. Bukan berarti orang itu pintar atau tidak pintar ya? Betul, bukan pintar tidak pintar, karena ketika kita bekerja memilih seorang karyawan, kita tidak memilih orang yang pintar, tetapi orang yang bisa membawakan diri, bisa beradaptasi dengan pekerjaannya dan lingkungannya, seperti itu. Jadi tadi sudah tes psikologi apa, terus kemudian kognisi sudah, macam-macam sudah. Yang berikutnya adalah kalau mau tes sekarang, kalau gitu persiapan mau tes, apa tes sih harus kita siapkan? Karena gini, banyak sekali kita temukan sekarang ini kan alat-alat tes psikotes terutama, betul. Dijual bebas di toko-toko buku, Bu Novi. Dan saya pernah lihat teman saya itu bukan teman saya sih, anak dari teman saya, ya kan, dia tuh mau psikotes bekerja di suatu perusahaan. Dia sampai beli buku tersebut untuk latihan gitu kan, latihan psikotes tersebut. Nah kira-kira perlu nggak sih sebenarnya latihan tuh biar istilahnya ketika besok mau tes beneran itu akan lulus apa tidak gitu kan? Nah itu diperlukan nggak sebenarnya? Nggak perlu karena tadi kan ketika kita melakukan tes itu sebenarnya perusahaan pengen ngerti gambaran kita seperti apa gitu kan. Dan tadi sudah saya katakan justru potensi ini, karena ini mengungkap potensi ini akan optimal kalau kita dalam kondisi fresh, relax, dan optimum lah, fit kayak gitu ya. Jadi karena itu jangan justru malamnya begadang gitu ya. Karena kalau malamnya begadang, besok paginya datangnya terlambat gitu ya. Terus kemudian ngantuk tengah-tengah tes gitu ya. Terus nggak sempet sarapan yang biasa sarapan. Terus berangkatnya keburu-buru sampai di sana sudah keringetan, nggak dapat tempat yang tepat, kemudian malah misalnya nih kesentrong di bawah AC, itu posisinya nggak enak banget gitu ya. Masuk angin ntar. Iya betul, masuk angin. Keroan nanti. Malah nggak bisa konsentrasi ngerjain. Nggak bisa konsentrasi gitu. Jadi sebenarnya kayak tadi itu nggak perlu. Posisi menentukan prestasi. Betul, posisi menentukan prestasi. Karena itu nggak perlu belajar, nggak ada yang perlu dihafalkan. Betul, karena gini, psikotes itu bukan hal yang benar atau salah soalnya, tapi mengungkap tadi itu diri kita sendiri ya kan, sikap kita, karakter kita, intelektual kita, itu yang diungkap. Dan bukan berarti ketika Anda sudah belajar, takutnya ketika Anda belajar psikotes malah Anda mengakal-akali diri Anda. Dan ketika Anda mengakal-akali diri Anda, itu kadang malah misplacement, bener nggak? Betul. Jadi sering ya kita nemuin itu ya, misplacement ya, Bu Novi ya. Betul, sering. Jadi justru
tadi itu ya nggak perlu belajar gitu. Lalu yang kedua, Nggak perlu memanipulasi nggak perlu karakter. memanipulasi gitu ya, nggak perlu memanipulasi gitu kan, karena memang di dalam tes itu nanti akan ada misalnya pernyataan yang hampir mirip terus atau bukan hampir mirip, bisa jadi bertolak belakang tapi kita diminta milih salah satu. Terus kemudian kalau kita memilih ternyata ini menurut kok jelek kita saya? itemnya ini kok negatif, terus nggak dipilih, Iya. ya hati-hati, tes itu ada konsistensinya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menjawab pertanyaannya bisa diulang-ulang Ya. juga gitu ya. Jadi jawaban di atas Cuman dan di bawah nggak pernyataannya sama. dibolak-balik. Betul. Gitu. Dan ini karena ada beberapa ini dibatasi waktu karena termasuk tes-tes yang seperti itu kita mau melihat responnya. Responnya itu artinya apa? Ketika memang kita orang yang karakternya A ditanya di atas, di bawah, di tengah Konsisten apa? akan konsisten. Jadi karakter tertentu itu kan diwakili dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang nanti akan menjadi jawaban yang dominan, yang mayoritas, yang menggambarkan diri kita. Sehingga warna ininya, gitu ya, kalau saya katakan warna, profil ininya yang harus kelihatan. Karena kalau misalnya Anda tidak kelihatan, semuanya kelihatan sedang-sedang aja, Anda tidak akan kelihatan Anda ini sebenarnya sangat berpotensi di bidang apa, seperti itu. Jadi saya sangat tidak menganjurkan ketika kita memanipulasi diri kita. Betul. Dan walaupun bisa di pernyataan itu atau jawaban itu ada terkait dengan pengungkapan hal-hal yang negatif tentang diri kita, ya nggak apa-apa, karena diri kita bukan manusia yang sempurna kok, harus positif semua, ya kan? Betul, Tapi betul. adalah memang profil dari diri kita yang kita jawab di sana. Jangan pernah takut, waduh jelek saya keungkap semua ini, ya kan? Gini, penyusun tes itu membuat misalnya menggambarkan sebuah sifat itu dengan pernyataan positif dan negatif. Gitu. Jadi ini bisa di awal itu ditanyakan pernyataan positif dulu, yang bawah negatif tapi konsisten enggak seperti itu. Sehingga kita ini harus benar-benar ya konsisten sesuai dengan ya diri kita yang sendiri, apa adanya. Bukan kita memanipulasi terkait dengan jawaban-jawaban Anda. Karena sekali lagi yang kita beri itu adalah bahwa psikotes itu bukan terkait dengan benar atau salahnya jawaban atau jawaban yang kita berikan di psikotes tersebut, ya kan? Tapi benar-benar diri kita yang kita berikan di sana, ya kan? Karena yang namanya tes itu tadi memprofil diri kita. Nah, kemudian Ibu Novi yang seru adalah apakah untuk newbie, ini kan newbie itu orang yang baru lulus kerja, sama yang orang misalnya untuk tes kenaikan jabatan atau misalnya mau kerja di perusahaan lain karena ada tawaran jabatan bagus di perusahaan lain itu, apakah sama tes psikotesnya? Jadi secara umum tes-tes itu bisa jadi bentuknya hampir sama. Gitu ya. Karena untuk mengungkap intelektual aja, ini tadi kemampuan berpikir itu ada berbagai macam tes gitu kan. Jadi secara umum itu hampir sama, tetapi bisa jadi untuk beberapa pekerjaan atau level tertentu itu lebih cocok pakai tes yang apa gitu kan. Untuk newbie atau misalnya nih orang-orang yang kita ini melakukan tes di tempat yang bahasanya berbeda, gitu. Nah itu ada tes yang bebas budaya, artinya nggak ada kalimat-kalimat yang harus menunjukkan bahasa, hanya gambar-gambar yang kemudian bisa dilogikakan seperti itu. Jadi sehingga tidak terjadi bias bahasa seperti itu. Sehingga kemudian kalau misalnya pun kemudian tesnya yang diberikan sama, misalnya nih baru-baru ada yang karyawan baru mau masuk, ada yang mau sudah mau promosi atau mau apalah macam-macam, bisa jadi mereka mengerjakan tesnya yang sama, tetapi menormanya kami menormakannya itu dengan cara yang berbeda. Seperti itu, karena misalnya nih sama-sama mengerjakan soal yang tadi itu 25 dapatnya 15. Kalau anak lulusan SMA normanya berapa, berbeda dengan anak yang lulusan D3, lulusan beda dengan yang lulusan sarjana gitu. Jadi nilainya itu beda, nilai levelnya, gampangannya seperti itu ya. Jadi supaya ini manajer kok dites bareng-bareng anak baru gitu, bisa jadi sama, tetapi tadi cara menilainya berbeda. Seperti itu. Dan jadi, nanti di interviewnya beda ya? Iya betul, di interviewnya, karena tes ini kan tidak tunggal, ini bisa dilengkapi dengan metode-metode yang lain. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang namanya tes untuk semua jabatan sebenarnya secara general kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tinggal pembobotan skornya aja nanti yang
ada pembedaan di Betul, norma-normanya itu seperti kan. itu, dan biasanya memang untuk yang levelnya lebih tinggi, waktunya lebih panjang karena ada tes-tes tambahan. Nah, depan tadi tuh yang Ada- terkait dengan ada. misalnya leadershipnya, Betul, ya kan? ada Terus tes- analisanya betul, lebih dalam problem lagi, solving, problem yang solvingnya, seperti itu. ada kasus-kasus yang disodorkan Iya, lagi, iya, itu sih. seperti itu. Dan yang pasti adalah kesimpulan adalah psikotes itu bukan momok yang menakutkan. Betul. Nggak perlu grogi, nggak perlu takut, nggak perlu beli buku untuk belajar dulu, karena psikotes bukan terkait dengan hal yang benar atau salah, ya kan? Iya. Tapi psikotes mengungkap profil diri kita. Profil diri kita, termasuk juga ketika menghadapi tes online gitu ya, tes Ya. psikologi online. Tes psikologi online itu kadang memang kita ini diminta untuk memberikan respon yang sangat cepat seperti itu. Di depan laptop, Di depan gadget. laptop seperti itu Ya. gitu ya. Jadi benar-benar memang butuh fit gitu ya. Jangan sampai ke waktu itu kita justru pusing, demam karena kebanyakan begadang seperti itu, sehingga kemudian ketika ada problem kita langsung bisa melakukannya. Lalu baca baik-baik petunjuk ya. Ya. Karena kalau misalnya ada yang tes online Yang gitu, online tuh baca langsung kan petunjuknya dengan petunjuknya detail. langsung diberikan. Nah itu baca petunjuknya baik-baik. Atau misalnya yang offline, Yang ketika offline instruktur memberikan instruksi, Instruksi. perhatikan dengan seksama juga. Betul, jadi jangan sampai kemudian kita berasumsi karena sudah belajar kerpeannya tadi atau pernah diajari orang yang sebenarnya salah ngajarinya, kemudian kita melakukannya dengan cara yang salah, seperti itu. Saking groginya tadi ya, datangnya terlambat dan sebagainya. Jadi yang penting adalah rileks Anda waktu tes, sehingga kemudian semua bisa keluar potensi yang terbaik. Nggak perlu takut, nggak perlu demam gitu, karena ini tadi, jadilah diri Anda sendiri sehingga itu akan lebih memuaskan ketika kita bekerja. Dan kalau seandainya nanti misalnya Anda tidak diterima karena proses psikotes itu, bukan berarti Anda tidak pintar. Bisa Betul. jadi profil Anda tidak match dengan jabatan yang dibutuhkan Iya. atau posisi yang dibutuhkan tersebut. Betul, betul. Jadi tetap jadi diri sendiri, persiapkan dengan baik secara fisik, dan Ya. Anda boleh melatih ini dengan ya kita sering melakukan banyak hal sehingga kemudian kita terlatih untuk bisa memecahkan masalah dengan cepat. Ini adalah sesi kami terkait dengan psikotes, ya, materi psikotes, dan jangan pernah grogi untuk menghadapi psikotes, jangan pernah bingung menghadapi psikotes, persiapkan diri Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini, ya kan? Oke. Siapa tahu ada komen-komen terkait dengan permasalahan Anda di kantor atau apa yang mungkin nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Dan share juga ya. Oke.